Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Naila Herana Amelia dari Fakultas Peternakan Prodi Peternakan dengan NIM I0112511188. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Penerapan Fermentasi Pakan dalam Meningkatkan Efisiensi Produksi Sapi Potong di Kabupaten Maros. Ini adalah karya tulis ilmiah yang saya buat dengan bahan yang sudah dipersiapkan oleh dosen saya, yaitu Kak Silva. Kemudian saya akan masuk di latar belakang. Pada latar belakang itu di Kabupaten Maros, sebagian besar peternak masih mengandalkan hijauan sebagai pakan utama. Masalah muncul saat musim kemarau, karena hijauan menjadi sedikit dan kualitasnya menurun. Akibatnya, pertumbuhan sapi menjadi lambat dan kurang stabil. Karena itu, diperlukan teknologi pakan tahan musim, dan salah satu solusi yang paling mudah dilakukan adalah fermentasi pakan. Jadi saya akan mengambil judul tersebut karena paling mudah dilakukan. Dan kita masuk di permasalahan penelitian ini. Walaupun fermentasi pakan cukup menguntungkan, masih banyak peternak yang belum memahami caranya. Sebagian menganggap prosesnya sulit atau butuh biaya yang cukup besar. Dan banyak masyarakat di Kabupaten Maros tersebut mempunyai pola pikir yang menganggapnya sulit. Jadi masih banyak yang belum paham tentang proses ini. Jadi pertanyaan utamanya adalah bagaimana sih cara penerapan fermentasi pakan yang dilakukan peternak di Maros, dan sejauh mana pengaruh-pengaruh terhadap produksi sapi potong tersebut. Dan adapun tujuan penelitian yang saya dapatkan dari metode saya, yaitu metode kualitatif. Yang pertama itu mendeskripsikan bagaimana peternak menerapkan fermentasi pakan, mulai dari bahan, cara pembuatan, dan penyimpanannya. Yang kedua, menganalisis pengaruh fermentasi terhadap efisiensi produksi sapi potong, termasuk konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan. Dan ketiga itu menjelaskan proses penerapan fermentasi dari awal hingga pemberian pakan pada sapi. Kemudian ada pun manfaat dari penelitian ini. Yang pertama itu ada peternak sebagai panduan praktis dalam pembuat pakan fermentasi dari limbah pertanian, akademisi sebagai referensi ilmu nutrisi ternak, pemerintah dan penyuluh untuk dijadikan materi pelatihan ke peternak. Dan kita masuk ke pembahasannya. Jadi apa sih fermentasi pakan itu? Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang fermentasi pakan tersebut. Jadi fermentasi pakan adalah proses penguraian bahan berserat seperti jerami oleh mikroorganisme. Proses ini membuat pakan menjadi lebih lunak, beraroma segar, dan mudah dicerna. Fermentasi juga meningkatkan nilai nutrisi serta membuat pakan lebih awet sehingga bisa disimpan lebih lama. Fermentasi pakan itu bisa disimpan dalam jangkau yang cukup lama dan membuat penyimpanan kita lebih terjaga. Kemudian saya masuk di proses terjadinya fermentasi. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu fermentasi pakan. Jadi kita akan masuk di proses terjadinya fermentasi tersebut. Jadi fermentasi terjadi dalam kondisi tanpa udara. Jadi tidak ada udara yang masuk dalam fermentasi tersebut. Dan bakteri asam laktat bekerja memecah serat dan menghasilkan asam yang menurunkan pH pakan. Bahan yang digunakan biasanya jerami, dedak, melose atau MA4. Proses ini membuat pakan aman dan tahan lebih lama, sehingga membuat pakan lebih cukup disimpan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian saya menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan secara deskriptif, kualitatif dari Oktober sampai Desember 2024. Responden sebanyak 20 peternak di Maros dipilih melalui observasi, wawancara, dan kuesioner.
Data kemudian dianalisis menggunakan tabel dan presentase kondisi peternakan di Maros. Adapun kondisi dari peternakan di Maros tersebut, dari data yang saya ambil dari kualitatif tersebut, sebagian besar peternak memelihara sapi secara semi intensif atau semi yang tidak terlalu banyak. Sapi dilepas mencari kehijauan pada siang hari dan dikandangkan pada sore hari. Jenis sapi yang paling banyak digunakan pada Kabupaten Maros tersebut adalah sapi Bali dan PO. Tantangan terbesar yang yaitu ketersediaan pakan yang tidak membantu dan tidak menentu sepanjang tahun. Karena di Kabupaten Maros tersebut sangatlah susah untuk menemukan pakan yang cocok pada sapi potong, sehingga tantangan terbesarnya itu ketersediaan pakan yang belum memenuhi, sehingga banyak masyarakat di Kabupaten Maros tersebut sangat susah terhadap ketersediaan pakannya. Kemudian peternak yang sudah menggunakan fermentasi. Jadi banyak juga di Kabupaten Maros yang sudah menggunakan fermentasi pakan tersebut. Beberapa peternak rutin membuat fermentasi dengan mencampuri jerami, dedak, dan malose. Fermentasi dilakukan selama 7-14 hari sehingga hasilnya konsumsi pakan sapi meningkat dan sapi lebih cepat bertambah bobot. Kemudian peternak yang baru mencoba juga banyak yang mencoba fermentasi tersebut. Ada juga peternak yang baru belajar fermentasi. Sebagian gagal, namun ada juga yang berhasil. Karena ada yang gagal di pakan karena berjamur. Namun setelah mendapat penjelasan dari fermentasi tersebut, peternak itu terus mencoba sehingga mulai berhasil dan merasakan manfaatnya. Kemudian peternak yang belum menggunakan fermentasi juga ada juga. Sebagian peternak juga masih bergantung pada hijauan atau belum juga berani mencoba untuk fermentasi tersebut. Namun mereka menunjukkan minat jika ada pelatihan lanjutan dari penyuluh. Kemudian ada pengaruh fermentasi terhadap konsumsi pakan tersebut. Setelah diberi pakan fermentasi, sapi pakan lebih lahap, aromanya yang segar membuat konsumsi meningkat hingga 15-25%. Dan ada pun pengaruh terhadap pertumbuhan fermentasi. Sapi yang diberi pakan fermentasi terlihat lebih terisi atau terlihat lebih gemuk dan terlihat lebih sehat. Pertumbuhan lebih cepat dan stabil, terutama di musim kemarau atau di musim yang sangat sulit untuk mendapatkan air atau sangat di musim yang panas. Dan adapun dampak efisiensi biaya dari fermentasi pakan tersebut. Fermentasi membantu peternak menghemat biaya pakan karena bahan yang digunakan berasal dari limbah pertanian dan dapat dibuat dalam jumlah besar sekaligus. Dan itu sangat membantu para peternak untuk biaya yang cukup standar atau bisa sangat dijangkau untuk para peternak. Dan adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari karya tulis ilmiah yang saya buat ini, yaitu fermentasi pakan sangat bermanfaat pada produksi sapi potong di Maros. Teknologi ini meningkatkan kualitas pakan, konsumsi, pertumbuhan, serta menekankan biaya produksi. Fermentasi juga berpotensi menjadi solusi berkelanjutan dalam manajemen pakan jangka panjang. Kemudian penutup dari kesimpulan ini saya tutup demikian presentasi karya tulis ilmiah ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu dosen, teman-teman sekalian. Saya juga mohon maaf jika karya tulis ilmiah saya kurang dari kata baik atau masih kurang. Saya akan terus belajar untuk membuat karya tulis ilmiah yang baik. Sekian dari presentasi karya tulis ilmiah saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.